Salam bahagia. Namo Buddhaya. Setiap agama memiliki tata cara ritual yang berbeda-beda. Demikian juga dengan ritual di dalam agama Buddha. Di dalam agama Buddha ada perbedaan bentuk ritual atau puja bakti sesuai dengan alirannya masing-masing. Pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang makna ritual agamaku dan temanku berbeda. Tahukah kalian di mana perbedaannya? Pernahkah kalian mengikuti puja bakti di rumah juga? Apa kalian sudah siap belajar? Mari belajar bersama saya, Danis Eko Suryanto. Sebelum masuk ke materi, mari kita simak tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Mengidentifikasi ritual dalam agama Buddha. 2. Mengidentifikasi ritual puja bakti upacara Manggala. 3. Mengidentifikasi ritual puja bakti upacara Awamanggala. 4. Menerapkan pembiasaan kebaktian di sekolah dan di wihara. 5. Mengidentifikasi upacara fangsen. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini. Sekarang mari kita masuk ke dalam materi pembelajaran. Ritual dalam agama Buddha meliputi puja bakti atau kebaktian yang dilakukan setiap hari atau pada hari tertentu sesuai dengan kesepakatan umat dan upacara-upacara tertentu. Ritual tersebut misalnya pelimpahan jasa, upacara Awamanggala atau upacara orang meninggal, upacara Manggala atau upacara kebahagiaan, dan upacara-upacara hari besar agama Buddha. 1. Ritual dalam agama Buddha. Dalam agama Buddha, ritual atau puja dilakukan dengan cara yang berbeda dan menggunakan doa yang berbeda sesuai dengan aliran masing-masing. Dalam ritual atau kebaktian, ada yang menggunakan bahasa Pali, bahasa Mandarin, bahasa Sanskerta, bahasa Jepang, Tibetan, dan bahasa lain yang sesuai dengan tradisi. Puja bakti memiliki pengertian bahwa kita memuja, menghormat, dan berbakti dengan menjalankan ajaran Buddha. Pada masa Buddha, memuja dilakukan dengan cara menghormat dengan membawa bunga, dupa, lilin. Puja bakti dapat dilakukan dengan membaca parita, sutra, atau mantra. Parita merupakan pengganti dari khotbah Buddha. Membaca parita merupakan cara mengulang khotbah Sang Buddha, merenungkan isinya, dan membawa pulang ke rumah untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Puja Bakti Manggala. Puja Bakti Manggala dilakukan pada saat kondisi umat Buddha dalam keadaan senang atau bahagia. Misalnya, ketika pemberkatan pernikahan, pemberkahan kelahiran anak, kantor baru, demi berkah kejayaan, kebahagiaan, kesehatan, para serupawan, kekayaan, kekuatan, dan berbagai macam keberhasilan, serta demi tujuan mengurangi berbagai bentuk rintangan, halangan, gangguan, penderitaan, kesedihan, dan lain-lain. Puja Bakti Awamanggala. Puja Bakti Awamanggala dilakukan umat Buddha ketika dalam kondisi tidak menyenangkan atau ada keluarga yang meninggal. Puja Bakti Awamanggala misalnya upacara kremasi, pemakaman, peringatan kematian, patidana, dan lain-lain. Sebagai umat Buddha, kalian harus mengetahui makna dari puja bakti Manggala maupun Awamanggala. 2. Pembiasaan kebaktian di sekolah. Ritual atau kebaktian di sekolah dapat dilaksanakan sebelum dan sesudah pelajaran agama Buddha.
Kebaktian umumnya dilakukan oleh siswa dan guru dengan membaca atau melafal Parita Namaskara Gata. Tujuan kebaktian di sekolah untuk meningkatkan keyakinan siswa terhadap ajaran Sang Buddha. Batin siswa menjadi lebih tenang dan konsentrasi dalam belajar. Kebaktian di sekolah adalah mempersiapkan suasana yang lebih tenang dan batin yang damai. Suasana tenang dan damai akan membuat pembelajaran menjadi lebih mudah. Sebagai contoh, kegiatan yang dilaksanakan di sekolah seperti program tahunan dalam rangka peringatan Hari Raya Waisak. Namun demikian, tidak mudah membentuk kegiatan keagamaan Buddha di suatu sekolah yang tidak bercirikan Buddha. Salah satu alasannya adalah karena keterbatasan jumlah siswa yang ada pada sekolah tersebut. 3. Pembiasaan kebaktian di wihara. Tempat umat Buddha beribadah adalah di wihara. Banyak manfaat yang dapat diperoleh ketika kita melakukan ritual atau puja bakti di wihara secara bersama-sama. Manfaat yang diperoleh berupa: yang pertama, akan meningkatkan dan memperkuat keyakinan atau sada pada Triratna, yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha. Kedua, berkembangnya Brahma Wihara atau metta, cinta kasih, karuna, belas kasih atau kasih sayang, mudita, simpati, dan UPK, keseimbangan batin. Ketiga, berkembangnya pengendalian diri atau samvara. Keempat, berkembangnya perasaan puas atau santuti. Kelima, berkembangnya kesabaran atau khanti. Dan yang terakhir, berkembangnya kebahagiaan atau sukha. Selain manfaat tersebut, umat juga bisa bertemu dengan para bhikkhu di dalam wihara. Perlu diketahui bahwa di dalam agama Buddha terdapat 4 kelompok umat Buddha atau parisa, yaitu bhikkhu, bhikkhuni, upasaka, dan upasika. Bhikkhu dan bhikkhuni adalah umat Buddha yang melatih diri menjalankan kehidupan suci. Mereka sering disebut sebagai umat Buddha pabajita yang meninggalkan kehidupan berumah tangga. Para bhikkhu adalah pembabar dhamma dan penjaga dhamma Sang Buddha. Upasaka dan upasika adalah umat Buddha laki-laki dan perempuan yang menjalankan kehidupan keduniawian. Mereka sering disebut garawasa, yaitu umat awam berumah tangga. Umat awam ada yang menikah dan ada yang tidak menikah. Kata upasaka atau upasika berarti orang yang mengenal dekat atau akrab dengan Buddha, Dharma, dan Sangha. Menjadi umat Buddha yang baik, selain bisa membaca parita, hendaknya juga rajin ke wihara. Juga memiliki sifat dan tingkah laku baik, ucapan yang ramah, sopan santun, memiliki pengendalian diri dalam ucapan, pikiran, dan badan jasmani, serta punya malu jika berbuat jahat atau hiri dan takut akan akibatnya atau otapa. 4. Pembiasaan ritual lain. Ritual lain yang bisa dilakukan oleh umat Buddha contohnya adalah kegiatan fangsen. Fangsen adalah kegiatan melepaskan makhluk hidup kembali ke alam bebas. Berdana dengan dhamma, berdana dengan kasih sayang. Berdana dalam 3 kegiatan tersebut adalah kebajikan yang tidak terhingga besarnya. Kebajikan yang diperoleh dari melakukan fangsen adalah terhindar dari malapetaka dan panjang umur. Fangsen dilakukan untuk melatih dan mempraktikkan cinta kasih dan kasih sayang terhadap semua makhluk. Setelah kita belajar bersama, pasti kalian sudah punya simpulan mengenai materi ini. Nah, untuk memperdalam hasil simpulan kalian, maka simaklah simpulan berikut. Di dalam agama Buddha, terdapat berbagai macam ritual dengan tata cara berbeda. Untuk itu, kita sebagai umat Buddha harus mampu mempraktikkan berbagai jenis ritual.
seperti ritual dalam upacara Manggala dan Awamanggala. Bagaimanapun pelaksanaan ritual secara bersama-sama di wihara akan menumbuhkan banyak manfaat, seperti berkembangnya keyakinan, perasaan puas, dan kebahagiaan. Setelah menyimak seluruh pemaparan materi, ayo kalian selesaikan tugas berikut untuk mengetahui pemahaman kalian dalam materi ini. 1. Identifikasi tentang manfaat praktik puja bakti atau kebaktian yang dilakukan di sekolah. 2. Pernahkah kalian mengikuti ritual puja bakti Hari Raya Agama Buddha? Bagaimanakah urutan parita atau mantra yang terdapat pada kegiatan tersebut? 3. Peristiwa apakah yang diperingati pada Hari Raya Waisak? 4. Bagaimana sikap kalian jika ada siswa lain yang berbeda sekte dalam melaksanakan ritual puja bakti di sekolah? Demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu lagi pada pembahasan materi berikutnya. Salam bahagia. Namo Buddhaya.